Kami dari kelompok 3 dan 4 akan mempresentasikan tentang aktivitas dan struktur rumah sakit pada aplikasi InaSiBijis. InaSiBijis merupakan jaminan kesehatan nasional yang dimulai pada 1 Januari 2014. Aplikasi ini sebelumnya juga telah digunakan dalam program jaminan kesehatan yang dirancang oleh pemerintah seperti Jamkesmas pada tahun 2010 dengan versi sebelumnya. Aplikasi InaSiBijis pertama kali dikembangkan dengan versi 1,5 yang berkembang sampai dengan saat ini menjadi 5 dengan pengembangan pada beberapa hal diantaranya, yaitu yang pertama interface, yang kedua fitur, yang ketiga grouper, yang keempat penambahan variabel, yang kelima tarif InaSiBijis, yang keenam modul protokol integrasi dengan SIM-RS serta BPJS, dan yang terakhir ketujuh yaitu rancangan bangun pengumpulan data dari rumah sakit ke BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada aplikasi ini yang akan digunakan pada tahun 2016 telah mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dari segi interface maupun rancangan bangun alat pengiriman data. Aplikasi InaSiBijis sampai saat ini telah digunakan oleh rumah sakit dan klinik yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Sakit, balai, dan klinik yang menggunakan aplikasi ini diwajibkan memiliki kode registrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Kode registrasi adalah kode bagi fasilitas kesehatan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI yang menyatakan bahwa fasilitas kesehatan telah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Aplikasi InaSiBijis diberikan secara gratis oleh Kementerian Kesehatan kepada Fankes atau pihak lain yang memerlukan sesuai dengan kegunaannya. Persyaratan dan tata cara mendapatkan aplikasi InaSiBijis adalah sebagai berikut. Bagi fasilitas kesehatan atau Pasienkes yang belum memiliki kode registrasi, Faskes terlebih dahulu melakukan pengurusan kode registrasi secara online melalui website, yaitu yankes.kemkes.go.id, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. B. Setelah mendapatkan kode registrasi fasilitas kesehatan, diwajibkan menginformasikan kepada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk dapat dimasukkan dalam aplikasi InaSiBijis melalui email, yaitu aplikasi.inasibijis@gmail.com, atau dapat langsung disertakan ke Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk selanjutnya database rumah sakit dan diberikan kepada Paskes melalui email atau diberikan secara langsung kepada Paskes. C. Aplikasi InaSiBijis versi 5 dapat diperoleh dengan cara yang pertama, mengunduh secara online melalui website inasibijis.kemkes.go.id pada menu download. Yang kedua, Sekretariat Tim Tarif InaSiBijis di Pusat Pembiayaan di Jaminan Kesehatan, lantai 4, Gedung Prof. Suyudi, Kementerian Kesehatan RI. Yang ketiga, dapat menyalin dan Faskes terdekat yang telah memiliki aplikasi InaSiBijis versi 5 secara gratis. D. Tata cara instalasi dan operasional aplikasi akan dijelaskan kemudian. Yang belum memiliki kode registrasi dan pihak lainnya memerlukan, yang pertama, bagi fases yang telah memiliki kode registrasi namun belum terdaftar dalam database InaSiBijis versi 5 atau setelah melakukan instalasi aplikasi dan melakukan setup data rumah sakit, tidak ditemukan data rumah sakit yang bersangkutan, dapat mengikuti langkah pada huruf B poin 1 yang di atas. Yang kedua, untuk mendapatkan aplikasi dapat mengikuti pada langkah pada huruf C yang di atas. Informasi mengenai sistem InaSiBijis dan pendukungnya akan dipublikasikan dalam website inasibijis_kemenkes_go.id. Pertanyaan dan pemecahan masalah mengenai InaSiBijis dapat dikirim ke email aplikasi.inasibijis@gmail.com pada subjek email yang diberi judul sebagai berikut: perihal updating kelas, update_kelas _nama RS _KDRS, perihal penyesuaian regulation, update _reg _nama RS _KDRS, perihal pemecahan masalah lain _aplikasi _nama RS _KDRS. Contoh update APRS NEC. Mohon pada badan email dapat diberikan informasi sebagai berikut: A. Kode Faskes. B. Nama Faskes atau huruf besar. C. Alamat Faskes atau huruf besar. D. Kabupaten atau kota
atau huruf besar provinsi. Hal yang perlu diperhatikan sebelum rumah sakit dapat menggunakan aplikasi Energi Bisnis versi 5 adalah melakukan pengecekan data statut rumah sakit pada aplikasi dengan kondisi rumah sakit yang bersangkutan. Beberapa hal sebagai berikut. 1. Data tarif vaskes yang tertera dalam aplikasi sudah sesuai dengan kelas vaskes yang bersangkutan. Dapat dilihat pada bagian kanan atas kelas tarif Energi Bisnis vaskes disesuaikan dengan SK penetapan kelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, data registrasi vaskes sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, apabila ada ketidaksesuaian mengenai 2 poin tersebut, di atas vaskes diwajibkan untuk melakukan pembaruan data vaskes sekretariat tim tarif Energi Bisnis yang melalui email aplikasi Energi Bisnis @gmail.com atau datang langsung ke sekretariat tim tarif Energi Bisnis. Keempat, database hasil dafting akan diupload melalui website Energi Bisnis Kemenkes.go.id dan rumah sakit dapat mendownload sesuai mendapatkan feedback dari sekretaris NCC melalui email. Menunjang keamanan, kesinambungan serta kestabilan operasional dianjurkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan hardware dengan spesifikasi yang cukup untuk menunjang operasional aplikasi secara optimal sesuai kebutuhan rumah sakit. Yang kedua, menggunakan baterai cadangan atau UPS bagi vaskes yang menggunakan desktop komputer untuk menanggulangi masalah instabilitas power supply untuk mencegah kerusakan database aplikasi. Yang ketiga, menggunakan antivirus update untuk keamanan data. Yang keempat, melakukan backup data secara sistem maupun manual periodik sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan. Yang kelima, vaskes mempunyai petugas yang diberi tanggung jawab terhadap aplikasi untuk melakukan pemeliharaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum rumah sakit dapat menggunakan aplikasi Energi Bisnis versi 5 adalah melakukan pengecekan data statut rumah sakit pada aplikasi dengan kondisi rumah sakit yang bersangkutan. Beberapa hal sebagai berikut. 1. Data tarif vaskes yang tertera dalam aplikasi sudah sesuai dengan kelas vaskes yang bersangkutan. Dapat dilihat pada bagian kanan atas kelas tarif Energi Bisnis vaskes disesuaikan dengan SK penetapan kelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, data registrasi vaskes sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, apabila ada ketidaksesuaian mengenai 2 poin tersebut, di atas vaskes diwajibkan untuk melakukan pembaruan data vaskes sekretariat tim tarif Energi Bisnis yang melalui email aplikasi Energi Bisnis @gmail.com atau datang langsung ke sekretariat tim tarif Energi Bisnis. Keempat, database hasil dafting akan diupload melalui website Energi Bisnis Kemenkes.go.id dan rumah sakit dapat mendownload sesuai mendapatkan feedback dari sekretaris NCC melalui email. Sekian dari hasil penjelasan kami, terima kasih.